Selamat pagi, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Wartalisan Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021. Yang pertama, kebaktian pada hari ini Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021, GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Medarman Sebuah. Bakal jemaat Tanjung Anom dan Kesenet dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Leka Tompesi. Bakal jemaat Winungsari dan Genting Sari dilayani oleh Penatua Lukas Sukiman. Yang kedua, jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah. Yang pertama, pada hari Jumat 21 Mei 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Bakal Jemaat Kesenet dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Yusuf Suryadi, putra Bapak Matius Suhanto, dan Ibu Yohana dengan Saudari Mega Dewi Astuti, putri Bapak Parno dan Ibu Nasikem. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jemaat GKI Salatiga, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 111B Salatiga, dilayani oleh Pendeta Yefta Setiawan Kris Gunadi, antara Saudara Wahyu Widodo, putra Bapak Sinaga Mariadi Cahyono, dan Ibu K. Lidiawati Aditya Purwoko, dengan Saudari Benedikta Alodia Santoso, putri Bapak Yap Wong Fu, dan Ibu Chiu Kwe Giok Swan. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Atas permintaan Majelis Jemaat GKI Kebonjati Bandung, maka pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat di Jemaat GKI Wonosobo, Jalan Kartini nomor 12 Wonosobo, akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono antara Saudara Kaleb Ramot Gemilang, putra Bapak Menara Bahagia Panjaitan, dan Ibu Rita Uli Tambunan dengan Saudari Asalia Gerungan, putri Bapak Yopi William Gerungan, dan Ibu Teresia Sutamanggala. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo akan diadakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Gedung Bina Kasih, Jalan Mayor Kaslam 43 Wonosobo. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Ada kebaktian Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan dilayankan sakramen baptis kudus anak yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Yang pertama, Ananda Seril Anindya Rasti Prasetya, putri dari Bapak Langgeng Prasetyo dan Ibu Widyarini Hastuti, dengan alamat Jalan Pakuwojo nomor 101 Sumberan Barat Wonosobo. Yang kedua, Ananda Eila Tio Feodora Damanik, putri dari Bapak Sahala Immanuel dan Ibu Esti Tuhu Palupi, dengan alamat Perum Taman Melati BB 12A Sawangan Depok. Yang ketiga, Ananda Gabrian Saka Reandra Keanu, putra dari Bapak Galih Susatya dan Ibu Desi Natalia Kristinawati, dengan alamat Desa Sendang Sari RT 004 RW 001 Garung Wonosobo. Bina pranikah bagi pasangan yang merencanakan pernikahan pada bulan Juli tahun 2021 sampai dengan April 2022 akan dimulai pada bulan Mei tahun 2021.
Sehubungan dengan hal tersebut, calon mempelai dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti bina pranikah melalui kantor TU GKI Wonosobo. Diberitahukan kepada anggota jemaat atau simpatisan bahwa Penatua Obaja Nathanael Katompesi akan mengambil cuti pada tanggal 18 sampai dengan 25 Mei tahun 2021. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. PA Kelompok Samaria diadakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei tahun 2021, pukul 17.30 di Gedung Bina Kasih. Mohon kehadiran anggota dan simpatisan Kelompok Samaria. Terima kasih. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang belum mendapat amplop unduh-unduh, dapat mengambil di gereja. Amplop dapat diambil di dekat pintu masuk. Mohon persembahan unduh-unduh disiapkan untuk dipersembahkan dalam kebaktian Pentakosta pada hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 2021. Mengajak anggota jemaat dan simpatisan untuk mengambil bagian dalam kegiatan donor darah yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 20 Mei tahun 2021 pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat di Gedung Bina Kasih Wonosobo. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan anggota jemaat dan simpatisan. Untuk persembahan hari ini, yang merah untuk gereja, kotak kantong biru untuk sarana penunjang. Untuk warta selanjutnya, Bapak Ibu dapat melihat pada warta gereja yang sudah disediakan di dekat pintu masuk gereja. Yesus begitu mengasihi umat-Nya. Kita dipersatukan dengan kasih Allah melalui karyanya. Mari mempersiapkan diri menerima misi yang Yesus berikan dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 1 ayat pasal 1 ayat 2. Haleluya, pujilah.
Anak, dan Roh Kudus. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara, relasi antara manusia dan Allah yang tadinya terpisah kini sudah disatukan oleh Yesus melalui karyanya. Kita tidak diutus untuk mendapatkan dunia atau segala kemewahan dunia, melainkan kita diutus untuk menjadi saksi dengan memberi diri untuk melayani dan hidup dalam kesederhanaan seperti Yesus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 22 sebagai bacaan yang menghantarkan kita dalam kebaktian pada hari ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Mari kita berdoa, saudara. Tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan di hadapan-Mu, karena Engkau Sang Maha Tahu. Engkau mengenali kedalaman hati kami. Engkau sanggup menyelidikinya. Tuhan, ampuni kami. Kami menyadari dengan sungguh ketika Engkau memeriksa hati ini, ternyata Engkau menemukan kami gagal di dalam memelihara kekudusan hidup. Terbukti hidup kami tidak pernah luput dari berbagai kesalahan. Kami harus jujur dalam minggu ini. Dosa yang kami lakukan banyak dari kesadaran dan kesengajaan kami. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Ibadah ini menjadi tidak berarti bila pengampunan itu tidak ada pada kami. Terima kasih ya Roh Kudus, Engkau sudah menginsafi kami sehingga kami boleh sadar dan menyesal pada saat ini. Dan penyesalan kami pasti membuahkan pengampunan itu. Hidup kami di dalam penyesalan ibarat anak yang hilang yang ditemukan kembali oleh Bapa. Pintu pengampunan itu Engkau bukakan bagi setiap kami, menyambut kami dalam kehangatan kasih-Mu. Giliran kami pada saat ini menyatakan rasa syukur kepadamu Bapa, yang kami sampaikan melalui hati yang menyembah, hati yang menganggungkan nama-Mu, melalui puji-pujian yang boleh kami sampaikan dengan penuh kesukaan pada saat ini. Kami rindu Engkau berkenan dan menetapkan ibadah kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Kami rindu merasakan kehadiran-Mu dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan
di dalam kebaktian minggu pada hari ini. Di dalam nama Bapa yang kekal, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berikan salam damai kepada kiri kanannya yang dimuliakan. Mari kita bersama-sama masuk ibadah Tuhan. berdoa. Berbicaralah ya Tuhan, kami merindukan Engkau menyapa kami pada saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami melalui nas kitab suci yang hendak kami baca pada saat ini. Berilah kami kemampuan, pengertian yang melampaui segala akal pikiran manusia yang terbatas, supaya kami mampu mengerti di dalam pengertian yang praktis sederhana konteks kalimat kitab suci yang hendak kami baca pada saat ini. Urapi pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami, dan Engkau juga boleh mengurapi setiap kami yang mendengar. Biarlah kami bersama bertumbuh dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kebangunan rohani di sepanjang firman Tuhan diberitakan pada saat ini. Berbicaralah, kami sudah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 hingga 19. Yohanes pasal 17 ayat 6 hingga 19. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu.
Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian saudara-saudaraku pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melakukannya. Haleluya. Saudara, firman Allah pada hari ini diawali sebuah pertanyaan yang mempertajam perenungan kita. Sesuai dengan tema minggu pada hari ini, bersaksi dalam keutuhan relasi. Pertanyaannya adalah, apakah menjaga keutuhan sebuah relasi itu susah atau gampang? Relasi dalam komunitas, persekutuan, pelayanan, dalam dunia pekerjaan, bahkan di dalam keluarga sekalipun, menjaga keutuhan relasi itu susah atau gampang? Ada yang susah, bisa juga gampang. Jadi bisa susah-susah, gampang. Ya bisa juga gampang-gampang susah gitu ya. Di mana susahnya? Ya bila semua pihak tidak berniat untuk menjaga keutuhan relasi. Di mana gampangnya? Bila semua pihak berkomitmen menjaga keutuhan sebuah relasi itu.
saudara, ketika sebuah relasi itu retak, itu bisa berakibat buruk dalam kehidupan. Dan ada sebuah ungkapan yang menarik, lebih baik membangun dari awal sebuah relasi daripada memperbaiki yang sudah retak itu, dan itu jauh lebih susah. Lalu relasi itu sangat penting. Mengapa itu sangat penting? Karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang-orang di sekitarnya. Saudara, karena kita tahu bahwasanya relasi itu penting, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa menjaga keutuhan itu, sehingga ketika relasi itu utuh, saudara, kita bisa bersaksi. Ada dua paling tidak hal yang harus dibayar ketika kita menjaga keutuhan sebuah relasi. Yang pertama, saudaraku, menguburkan ego. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap ojo rumongso iso naning iso rumongso. Nah, gitu ya. Ini sebuah ungkapan Jawa. Ini yang harus dibayar untuk menjaga keutuhan sebuah relasi itu. Menguburkan ego. Mengapa kita harus menguburkan ego? Karena kita tahu setiap orang itu punya kepentingan yang belum tentu sama dengan satu dengan yang lainnya. Setiap orang punya karakter tersendiri, mindset, paradigma yang belum tentu sama dengan yang lainnya. Mereka juga punya budaya, punya pengetahuan, punya kehendak, punya pendapat. Bayangkan kalau kita meninggikan ego kita, memaksakan orang lain harus sama seperti kita dalam sebuah relasi. Relasi itu bisa retak, tidak bisa bertahan lama. Lalu apa yang harus dilakukan? Menguburkan ego ini. Lalu untuk mempertahankan sebuah relasi itu, apa yang harus dilakukan, saudaraku? Selain menguburkan ego ini, kita juga harus mengedepankan yang namanya kesepakatan, kebersamaan. Gitu ya. Mengapa demikian? Karena relasi itu akan berjalan dengan ideal bila semua pihak itu sepakat. Karena itu kita tidak boleh memaksakan orang lain itu harus sama seperti kita. Saudaraku, saya mau kasih tahu saat ini, orang yang sangat tinggi egonya itu kelihatan dalam sebuah komunitas. Ciri pertama itu selalu memaksakan pendapatnya. Dan bila pendapatnya tidak disetujui oleh yang lainnya, dia mutung. Dia menjadi kecewa. Bahkan orang yang menentang pendapatnya, biasanya itu bisa dibenci olehnya. Hati-hati, itu tipikal orang yang memiliki ego yang sangat tinggi. Yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya relasi itu tetap utuh, gitu ya? Menumbuhkan, kebalikan itu ya, menumbuhkan sikap ojo rumongso iso naning iso rumongso. Menumbuhkan sikap jangan merasa bisa, namun bisa merasa. Orang yang merasa bisa, merasa dirinya paling hebat dan dia tidak mau membutuhkan orang-orang di sekitarnya. Orang yang merasa bisa tidak pernah mau belajar juga dengan orang-orang di sekitarnya. Orang yang merasa bisa, ia memandang orang-orang di sekitarnya itu rendah, tidak ada apa-apanya. Bahkan dia tidak pernah mau menyapa mereka. Mengapa demikian? Buat apa aku kok berelasi dengan mereka? Aku bisa. Dan kecenderungannya tertutup. Mengapa demikian? Karena dia merasa benar sendiri menurut perasaannya sendiri, gitu ya. Dan tipikal orang seperti ini tidak bisa hidup dalam sebuah komunitas, apalagi berinteraksi, apalagi menikmati sebuah relasi yang indah di dalam kesaksian. Namun orang yang bisa merasa, ia melihat bahwasanya setiap orang punya kelebihan dan juga punya kekurangan.
Karena itu tidak salah kalau mengapresiasi keberhasilan prestasi orang lain. Bahkan orang yang bisa merasa dia rela, bahkan mau belajar dari kesuksesan orang-orang di sekitarnya. Dan dia juga tahu bahwasanya setiap orang itu punya kelemahan. Karena itu dia tampil dan hadir untuk apa sih? Bukan menghakimi kekurangan orang lain, tapi dia hadir untuk apa? Melengkapi. Saudaraku, seorang motivator Kristen yang bernama Jarod Wijanarko, ia mengatakan bahwa relasi itu kuat terjadi ketika saling membutuhkan dan berperan melengkapi orang lain. Ketika seseorang berperan dengan sikap melengkapi orang lain, pasti dia dibutuhkan. Dan ketika saling membutuhkan, itu adalah relasi yang kuat. Menarik bukan? Apa yang menjadi latar belakang nas pada hari ini? Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, bahkan di dalam doa syafaatnya kepada Allah Bapa. Ia menginginkan apa, saudaraku? Supaya para murid itu bersatu, memiliki relasi yang akrab, relasi yang intim. Seperti apa? Seperti relasi anak kepada Allah Bapa. Relasi seperti apa? Relasi yang kokoh, relasi yang kekal, relasi yang kuat. Relasi yang kuat itu adalah relasi anak kepada Allah Bapa. Relasi yang tidak pernah bisa dipisahkan oleh siapapun, dengan cara apapun, termasuk perubahan zaman sekalipun. Relasi anak kepada Bapa itu tidak pernah berubah. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita pada saat ini. Tetap bersatu. Mengapa, saudaraku? Tuhan Yesus jauh sebelumnya, ia pernah melihat para murid itu sedang apa? Merebutkan satu posisi. Ketika mereka bertanya kepada guru, "Guru, siapakah yang terbesar di antara kami? Siapakah orang nomor satu di antara kami?" Ketika ada keinginan itu, saudaraku, ini satu gejala bahwasanya komunitas persatuan para murid sudah mulai pecah. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, Tuhan Yesus menaikkan syafaat ini, "Bapa, biarlah mereka bersatu sama seperti kita." Alasan yang kedua apa, saudaraku? Tuhan Yesus tahu bahwasanya para murid selama berada di tengah-tengah dunia ini dalam kesaksian mereka, ayat yang kita baca pada hari ini, dunia ini membenci mereka. Lalu kalau mereka tidak hidup di dalam relasi yang baik satu dengan yang lain, mereka tidak bisa bertahan menghadapi kebencian dari dunia ini. Lalu apa yang Tuhan mau kepada mereka? Mereka harus merapat satu dengan yang lain, meninggalkan dulu segala ambisi, segala keinginan itu. Mengapa demikian, saudaraku? Karena ketika anak-anak Tuhan itu bersatu, Bapak Ibu tahu, bayangan ini juga bisa disegani oleh dunia ini. Tapi ketika anak-anak Tuhan itu justru pecah, tercerai-beraikan, gitu ya, bertolak belakang satu dengan yang lain, berseteru, berselisih, tidak ada keharmonisan, kita tidak pernah bisa bertahan untuk menghadapi tantangan iman ini. Tapi ketika anak-anak Tuhan itu bersatu, dunia ini juga berpikir dua kali, gitu ya. Jangan, mereka kuat. Dunia ini mengatakan mereka kuat bukan karena kita suka membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi ada satu kuasa di dalam persekutuan, dalam kebersamaan anak-anak Tuhan. Itu apa itu? Ya, penyertaan Tuhan tadi. Aku menjaga dan memelihara hidup mereka. Seteru relasi itu sangat penting. Maka Tuhan Yesus mengatakan kepada Allah Bapa, biarlah mereka tetap bersatu. Mengapa demikian? Karena juga untuk mau bersaksi itu tidak mudah, saudaraku, gitu ya. Tapi kalau bersama-sama, kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya,
menjelang ia naik ke surga. Dan bagaimana supaya kita bisa bersaksi dalam keutuhan relasi itu? Saudara perhatikan beberapa eksekusi di dalam kebenaran pada hari ini. Yang pertama itu, relasi harus dibangun dan dipelihara dalam nama Tuhan. Perhatikan ayatnya yang ke-11b itu. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Relasi itu harus dibangun dan dipelihara dalam nama Tuhan, bukan di dalam nama manusia, bukan dalam nama tokoh tertentu, bukan dalam nama pendeta juga, tapi dalam nama Tuhan. Mengapa saudaraku? Tak kasih tahu saat ini. Kalau relasi dibangun dan dipelihara dalam nama Tuhan Yesus, ada apa di sana? Nama Tuhan selalu berbicara tentang cinta kasih, kasih mesra, kerendahan hati. Di dalam nama Yesus ada pengampunan, ada kelemah lembutan. Kalau relasi dibangun di dalam nama seseorang, relasi itu nanti tidak pernah bisa bertahan lama. Kalau relasi dalam persekutuan dibangun dalam nama pendeta, bisa jadi persekutuan ini nanti bubar. Mengapa tidak? Karena umur manusia itu terbatas ya. Misalnya gini, Pak Pendetanya dipanggil oleh Tuhan, tidak hadir lagi bersama dengan jemaat. Ya bisa jadi tidak ada sukacita dalam persekutuan itu, atau Pak Pendetanya mutasi ke tempat lain. Bisa jadi persekutuan itu, relasi itu tidak lagi memiliki damai sejahtera. Tapi kalau di dalam nama Tuhan, relasi itu kekal. Mengapa? Karena kita memelihara persekutuan ini bukan berdasarkan manusia, tapi berdasarkan iman kepada Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, juga harus memiliki sukacita di dalam bersaksi ini. Perhatikan ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Harus ada sukacita, sukacita yang dari Tuhan memenuhi setiap umatnya. Dan ketika kita bersukacita, relasi itu menjadi relasi yang menyenangkan, yang dirindukan oleh orang-orang di sekitar kita. Wah, kapan kita bisa berkumpul lagi? Saya terharu mendengarkan ungkapan seorang jemaat di masa pandemi ini. Pak Medar, aku sudah lama tidak hadir dalam persekutuan. Kenapa? Apakah kangen gedung gerejanya? Bukan. Apakah kangen para PNJ yang bernyanyi setiap minggunya? Oh bukan Pak Medar, bukan hanya itu saja. Bukan kangen dengan suara mereka saja. Tapi kangen sama siapa? Kangen dengan sesama. Tidak hanya orang-orang tertentu. Mengapa kau ada rasa kangen, rindu? Karena relasi selama ini dibangun dalam nama Tuhan, dilakukan dengan sukacita. Tapi tidak boleh kan kita masih berada di tengah-tengah ancaman pandemi ini, ketika mendengar nasihat itu meneteskan air mata, rindu berhubungan kembali, berelasi kembali, berinteraksi kembali dengan orang-orang sekitarnya. Ini satu tanda tolok ukur bahwasanya komunitas itu relasinya dibangun di dalam sukacita. Tidak seperti nasihat pemazmur tadi, gitu ya. Harusnya saudaraku seperti yang disampaikan oleh pemazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan itu
siang dan malam. Mengapa persekutuan itu dirindukan? Karena yang dibicarakan di dalam persekutuan itu firman Allah, bukan gosip, bukan? Begitu ya. Mengapa kok persekutuan dirindukan? Karena di dalam persekutuan itu kita boleh mendengarkan satu dengan lain dalam kesaksian mereka yang menumbuhkan iman, bukan untuk memojokkan seseorang, gitu ya. Bukan menyindir kiri kanan kita. Ketika kita berbicara dalam persekutuan, ungkapan-ungkapan kita menyejukkan, menyemangati mereka yang mengalami keputusasaan, memberikan semangat kepada mereka yang sedang patah hati, dan membuka pikiran mereka yang sedang bergumul dalam realita kehidupan ini. Kapan itu terjadi? Ketika setiap insan yang hadir dalam relasi persekutuan komunitas itu selalu berbicara tentang firman Allah kepada satu dengan yang lain. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, saudaraku, hidup dalam kebenaran. Kapan kita bisa bersaksi dalam keutuhan relasi? Kalau setiap kita hidup dalam kebenaran firman. Perhatikan ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran firman. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman, tentu saja kita tidak pernah mau berkompromi dengan dosa. Meskipun orang yang kita lihat sedang melakukan dosa itu memiliki hubungan yang baik dengan kita, tapi kita tak mengatakan apa? Engkau salah, engkau harus sadar. Saudaraku, hal yang buruk yang terjadi dalam hubungan relasi itu, seseorang justru sungkan dan enggan menegur sesamanya ketika melakukan dosa. Wah, enak ya, karena dia sungguh dekat dengan saya, dia teman saya, sahabat saya di dalam persekutuan. Akhirnya apa? Kita memilih bungkam dan diam 1000 bahasa ketika melihat sesama kita melakukan satu dosa. Bagaimana kita bisa bersaksi dalam keutuhan relasi itu? Ya, ketika kita hidup dalam kebenaran firman. Kalau benar, ya sampaikan kebenaran itu dengan cinta kasih. Kalau salah, ya sampaikanlah kesalahan itu, singkapkanlah kesalahan itu dengan cinta kasih. Tujuannya apa sih? Bukan mempermalukannya, tapi menyadarkannya, gitu ya. Ketika ia sadar dan dia mengatakan apa? Terima kasih sahabatku, engkau mengingatkan aku, engkaulah sahabat yang baik bagiku. Bapak Ibu, kalau misalnya ada sesama kita mengingatkan kita dan menegur kita karena melakukan kesalahan, jangan marah ya, jangan membenci dia. Pastikan orang itu orang yang sungguh mengasihimu. Di zaman sekarang ini orang-orang takut menegur sesamanya. Kenapa sih? Nanti dia membenci saya. Kalau saya menegur dia, bisa jadi malah relasi saya dengan dia malah retak. Itu cara berpikir yang salah. Firman Tuhan menyikapi kebenaran pada hari ini. Hiduplah dalam kebenaran firman. Firman tidak pernah berkompromi. Dan fungsi daripada firman itu apa sih? Untuk mengajar, untuk mendidik, untuk menegur juga, dan menyatakan kesalahan. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, saudaraku, menunaikan tugas pengutusan. Bersaksi dalam keutuhan relasi. Tentu saja kita juga harus menunaikan tugas pengutusan ini. Apa yang harus kita saksikan? Saudaraku, ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga, apa pesannya kepada para murid-muridnya? Engkau harus menjadi saksi mulai dari Yerusalem dan seterusnya. Lalu dibaca lagi, dibilang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Lalu dalam bacaan lain juga dia sampaikan lagi dalam konteks yang berbeda-beda. Engkau harus memberitakan berita pertobatan dan pengampunan itu kepada segala bangsa. Melalui apa itu? Melalui kematian, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, dan kenaikannya ke surga adalah satu-satunya kepastian pengharapan dan keselamatan setiap orang yang percaya. Ini salah kaprah di zaman sekarang. Ketika orang Kristen bersaksi, tidak lagi berbicara tentang keselamatan di dalam pengorbanan Yesus. Kecenderungan kesaksian kebanyakan gereja, orang-orang percaya di zaman sekarang, kalau maju di altar gereja,
tidak lagi berbicara tentang pengorbanan Yesus itu, tapi berbicara tentang apa sih? Tentang mujizat dari Yesus. Sudah mulai bergeser inti kesaksian kita. Dari rezeki yang luar biasa, berkat yang aku terima, kesuksesanku di dalam Yesus. Sehingga banyak orang berbondong-bondong menjadi Kristen untuk mencari mujizat, bukan untuk menemukan keselamatan perjumpaan dengan Tuhan. Coba perhatikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Beritakanlah berita pertobatan itu. Bahkan ketika Tuhan Yesus mengadakan mujizat kesembuhan gitu ya, Tuhan Yesus melarang mereka, shh, jangan beritahukan kepada siapapun. Lalu apa yang diberitakan Tuhan? Beritakanlah berita pertobatan itu. Saudaraku, kita kembali kepada kitoh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Inti daripada kesaksian itu tidak berbicara tentang mujizat yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri, tapi selalu berbicara tentang apa? Melalui kematian Yesus bagiku, melalui kebangkitannya, aku diselamatkan. Orang yang mendengarkan itu mungkin menilai ini kesaksian yang kurang menarik, tapi di dalam kesaksianmu ketika engkau melakukan dengan sukacita, ada kuasa yang bisa mengubah setiap mereka yang mendengar. Karena firman itu, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu berasal dari firman yang diberkati bersama dengan Roh Kudus ketika kita mau bersaksi. Pada hari ini kita bersama-sama diajar bersama, diingatkan bersama untuk bersaksi dalam keutuhan relasi. Mengapa kita harus bersama-sama? Karena kita tidak bisa dan mampu berjalan sendiri, apalagi menyatakan kesaksian iman ini. Karena itu hidup ini harus berkolaborasi. Lalu siapa saja yang kita ajak berelasi itu? Tentu saja tidak hanya orang yang cocok dengan kita. Cocok maksudnya adalah yang selevel, yang seusia dengan kita. Di dalam kesaksian gereja itu harus berkolaborasi. Mereka yang muda harus juga berkolaborasi dengan mereka yang sudah usia senior. Mereka yang sudah usia senior juga harus membuka diri dan beradaptasi dengan mereka yang pada saat ini milenial. Tujuannya apa sih? Menyatukan derap untuk bersaksi. Wow, ketika ini dimainkan bersama-sama dalam artian saling melengkapi dan saling membutuhkan, kesaksian itu boleh ditunaikan dengan penuh sukacita. Dan inilah yang menjadi sukacitanya Tuhan bagi kita juga dalam bacaan pada hari ini. Biarlah sukacitaku menjadi penuh dan ada di dalam diri mereka. Karena sukacita ini senantiasa boleh terpancar di dalam kehidupan kita dalam keutuhan relasi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah pergumulan untuk menghadapi ancaman wabah pandemi di seluruh dunia, secara khusus juga di bangsa ini. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Kami tidak tahu sampai kapan wabah pandemi ini mengancam kehidupan kami. Hanya Engkaulah tempat perteduhan kami. Karena itu, biarlah kami, setiap unsur bangsa ini, boleh menggumuli makna di balik setiap realita yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu, mampukan kami untuk dewasa mensikapi anjuran para pemimpin kami untuk menghadapi wabah pandemi ini dalam membatasi penyebarannya, penularannya, menerapkan protokol kesehatan dan mengindahkan setiap himbauan-himbauan yang ada. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis seperti para dokter, para perawat, pegawai rumah sakit, segenap para pemerhati kesehatan ini. Engkau sudah membekali mereka dengan talenta di dalam dunia medis, dan mereka menjadi garda terdepan untuk merawat, memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini. Tuhan, melindungi mereka dan juga keluarga, memakai mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan setiap jiwa yang pada saat ini berjuang melawan serangan pandemi ini. Anugerahkan iman, hati yang mengandalkan Engkau ketika mereka menunaikan tugas yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Tio Linghau, Bu Rostin, Ibu Eris, Bapak Gunawan Andi Setiadi, Ibu Suryati, Ibu Muslim Pitoyo. Tuhan menjamah bagian organ tubuh yang diderita, yang dirasakan sakit pada saat ini. Oleh kuasa Yesus, mereka boleh dikuatkan, disembuhkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang belum kami sebutkan nama mereka melalui syafaat ini, yang sedang juga bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan, menyembuhkan umat-Mu, dan biarlah di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami pada saat ini, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, waktu istirahat yang ada, Tuhan berkati itu sebagai sarana dalam pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk mitra pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, untuk yayasan, sekolah-sekolah Kristen. Tuhan senantiasa juga boleh memberkati hamba-hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengabdi dan melayani, baik sebagai pengurus yayasan, para pemerhati, maupun mereka sebagai tenaga pendidik. Tuhan terus memakai mereka untuk terus bersaksi dalam keutuhan relasi dengan komunitas mereka masing-masing. Mampukanlah mereka untuk membangun relasi itu di dalam nama-Mu sendiri. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini telah
mengalami penderitaan karena COVID-19, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit dalam masa karantina. Tuhan menolong mereka, Tuhan senantiasa menyembuhkan mereka, dan biarlah di kemudian hari mereka boleh bisa bersama dengan kami di dalam menikmati indahnya relasi bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, calon pendeta Saudara Obaja Nathanael Leka Tompesi. Tuhan senantiasa juga boleh memberikan kesehatan, sukacita dan hikmat kepadanya, memberikan kemampuan kepadanya juga untuk beradaptasi dengan jemaat Tuhan di dalam persekutuan, di dalam panggilan pelayanan maupun di dalam kesaksian. Dan biarlah hari demi hari hikmat yang dari Tuhan, talenta karunia pelayanan semakin ditambahkan, dan dia dipakai lebih heran lagi untuk menjadi sarana di tangan Tuhan, mengantarkan jemaat Tuhan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih, dan kami juga menyerahkan segenap majelis jemaat, para hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pelayan-pelayan kebaktian, para pengurus komisi-komisi badan pelayanan, segenap karyawan gereja. Satukanlah derap kami di dalam melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami minta di dalam syafaat kami. Engkau Bapa yang Maha Tahu, yang mengerti setiap kebutuhan kami anak-anak-Mu, dalam pergumulan kami, dalam keluarga, dalam keuangan, dalam studi anak-anak kami, di dalam bisnis, dalam pekerjaan kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Karena itu syafaat kami naikkan dalam satu nama, Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, persembahan yang mendasari persembahan kita pada minggu ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 11 yang berbunyi demikian. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengorbankan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di mana pada minggu pagi ini kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Medarman Sebuah. Kiranya firman-Mu itu bisa menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami dapat menjaga relasi selalu dengan-Mu dan begitu juga dengan sesama kami. Bapak, kami juga berterima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami, baik berkat jasmani dan rohani. Sebagian dari berkat ini kami persembahkan kepadamu, kiranya berkat ini menjadi kebesaran nama-Mu di tempat ini dan di sekitarnya. Bapak, kami berdoa kiranya persembahan ini Engkau suci dan kuduskan. Begitu juga para majelis yang mengelola persembahan ini, Engkau beri hikmat dalam pengolahannya sehingga menjadi kebesaran nama-Mu dan seturut atas kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari berserah, Tuhan menyertai kita sekalian.